Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya saat ini saya dapat menyelesaikan artikel problematika penggunaan bahasa Indonesia ragam tulisan untuk memenuhi tugas akhir. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Asri Ismail SPD MPD serta teman-teman sekalian. Baik, sebelum masuk hasil pemaparan artikel saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 230207602004, Prodi Tata Boga D4, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Baik, kita akan masuk ke pemaparan materi problematika penggunaan bahasa Indonesia ragam tulisan. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk memberi dan menerima informasi dan pesan kepada orang lain. Bahasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu lisan dan tulisan. Bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi langsung, sehingga terjadi kontak langsung antara pemberi informasi dan penerima informasi. Bahasa tertulis adalah bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi tidak langsung. Artinya, penggunaan bahasa tulis dalam komunikasi tidak langsung diwakili dengan penggunaan tanda dan simbol yang diikuti dengan penggunaan tanda baca. Contoh bahasa tulis adalah surat kabar. Problematika merupakan kata yang berasal dari kata masalah. Kata masalah sendiri diartikan sebagai persoalan dan masalah. Problematika adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu masalah yang perlu dipecahkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008-1215. Berdasarkan pengertian kedua istilah di atas, kita dapat menarik persamaan bahwa sesuatu mempunyai masalah atau problem, dan sesuatu itu memerlukan penyelesaian. Dalam hal ini, permasalahan tersebut menjelma sebagai gejala dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan yang terdapat pada bahasa Indonesia perlu dipecahkan atau diselesaikan. Permasalahan yang terdapat dalam bahasa Indonesia terjadi pada tingkatan bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, problematika dalam tataran fonologi, tataran morfologi, tataran sintaksis, tataran semantik, dan tataran EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diamati terjadi dalam berbagai bahasa tulis, baik dalam konteks formal maupun informal. Apa itu problematika bahasa Indonesia dalam tataran fonologi? Problematika bahasa Indonesia dalam tataran fonologi yaitu permasalahan pada tataran fonologi bahasa Indonesia dapat terjadi pada bahasa lisan maupun tulisan. Setiawati 2010. Kesalahan bicara pada tataran fonologis terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Pertama, kesalahan ejaan karena perubahan fonem meliputi perubahan fonem vokal, perubahan fonem konsonan, perubahan fonem vokal ke fonem konsonan, perubahan fonem konsonan ke fonem vokal, dan mengubah ejaan kata dan singkatan. Kedua, kesalahan ejaan karena fonem hilang meliputi perubahan fonem vokal, perubahan fonem konsonan, perubahan fonem vokal menjadi vokal tunggal. Ketiga, salah mengeja karena perubahan fonem meliputi perubahan fonem vokal dan perubahan fonem konsonan. Keempat, terbentuknya gabungan atau gugus konsonan dari fonem konsonan tunggal, yaitu terbentuknya gabungan atau gugus konsonan. Apa itu problematika bahasa Indonesia dalam tataran morfologi? Morfologi adalah bidang ilmu linguistik yang membahas atau mempelajari kompleksitas bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap kelompok kata dan maknanya. Dengan kata lain, morfologi mempelajari kompleksitas kata dan fungsi versi bentuk kata, ciri gramatikal dan semantik. Ramlan 2001. Kesalahan pada tataran morfologi terutama berkaitan dengan bahasa tulis. Masalah tingkat morfologi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, penghilangan afiks meliputi penghilangan prefiks meng dan penghilangan prefiks ber. Kedua, bunyi yang seharusnya luluh tidak diluluhkan. Ketiga, bunyi yang seharusnya tidak luluh diluluhkan.
Keempat, pergantian morf meliputi morf tergantikan dengan morf lain. Morf ber tergantikan dengan morf b. Morf bel tergantikan dengan morf ber. Morf pel tergantikan dengan morf per. Morf p tergantikan dengan morf per. Morf t tergantikan dengan morf ter. Kelima, penyingkatan morf mem, men, meng, menye, dan menge. Keenam, penggunaan afiks yang tidak tepat meliputi penggunaan prefiks ke, penggunaan sufiks ir, dan penggunaan sufiks isasi. Ketujuh, salah penentuan bentuk dasar meliputi membentuk kata dengan imbuhan di, kan, pembentukan kata dengan awalan meng, pembentukan kata dengan akhiran wan. Kedelapan, penempatan afiks yang kurang tepat pada gabungan kata. Kesembilan, pengulangan kata majemuk yang kurang tepat meliputi pengulangan seluruhnya, pengulangan sebagian. Apa itu problematika bahasa Indonesia dalam tataran sintaksis? Sintaksis atau sering disebut kalimat adalah satuan terkecil bahasa lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran secara utuh. Alwi DKK 2003. Masalah tingkat sintaksis bahasa Indonesia terdiri dari dua bagian. Pertama, kesalahan area frasa meliputi pengaruh bahasa daerah, penggunaan bahasa depan yang tidak tepat, urutan kata salah, penggunaan unsur yang berlebihan, penggunaan superlatif yang berlebihan, jamak ganda, dan penggunaan bentuk resipokal yang salah. Kedua, kesalahan area kalimat meliputi tanpa subjek kalimat, kalimat tanda predikat, kalimat tanpa subjek dan predikat, subjek dan penggandaan, kalimat tidak logis, kalimat ambigu, penghilangan konjungsi, penggunaan bahasa asing, penggunaan kata tanya yang tidak tepat. Apa itu problematika bahasa Indonesia dalam tataran semantik? Semantik adalah istilah yang menggambarkan bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara simbol-simbol linguistik dan maknanya. Kar 2002. Permasalahan bahasa Indonesia dalam bidang semantik dicirikan oleh beberapa bagian. Kesalahan penggunaan kata yang mirip meliputi kesalahan karena pasangan yang seasal, kesalahan pasangan yang terancukan, dan kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Apa itu problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD? Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah seperangkat aturan atau konvensi penulisan karakter dalam satuan yang lebih besar seperti kata, frasa, kalimat dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, EYD juga berkaitan dengan penggunaan tanda baca pada satuan huruf tersebut. Setiawati, 2010. Lebih lanjut, Setiawati menjelaskan bahwa kesalahan bahasa pada tataran pelaksanaan EYD antara lain kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penulisan miring, kesalahan penulisan kata, kesalahan jeda baris ke atas, kesalahan penulisan lambang bilangan, kesalahan penulisan unsur penyerap, kesalahan penulisan tanda baca. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini diambil dari makalah diskusi kelompok 1 yang berjudul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran fonologi. Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas adalah perubahan fonem pada kata kuna. Seharusnya fonem A pada kata kuna pada makalah di atas ditulis menggunakan fonem O, sehingga menjadi kuno. Dengan demikian, bahasa ragam tulis pada makalah di atas dapat diperbaiki dengan kalimat bahasa Melayu kuno. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran morfologi. Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas adalah penempatan afiks yang kurang tepat pada gabungan kata. Seharusnya kata antar dan kerajaan digabung. Dengan demikian, bahasa ragam tulis pada makalah di atas dapat diperbaiki dengan kalimat antar kerajaan. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran sintaksis.
Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas adalah kesalahan area frasa yaitu jamak ganda pada kata bahasa-bahasa. Seharusnya kata bahasa tidak diganda. Dengan demikian, bahasa ragam tulis pada makalah di atas dapat diperbaiki dengan kalimat dan bahasa Eropa. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran semantik. Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas adalah kesalahan penggunaan kata yang mirip, yaitu kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Seharusnya kata bukan diganti oleh kata tidak. Dengan demikian, bahasa ragam tulis pada makalah di atas dapat diperbaiki dengan kalimat perhubungan tidak hanya di Kepulauan Nusantara. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD. Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas adalah kesalahan penggunaan huruf kapital, yaitu pada kata globalisasi. Seharusnya kata globalisasi tidak menggunakan huruf kapital di tengah kalimat. Dengan demikian, bahasa ragam tulisan pada makalah di atas dapat diperbaiki dengan kata globalisasi tanpa huruf kapital di tengah kalimat. Kesimpulan, problematika bahasa Indonesia yang ditandai dengan kesalahan berbahasa, khususnya ragam tulisan, terjadi pada berbagai tataran linguistik sebagaimana simpulan berikut. Yang pertama, kesalahan berbahasa ragam tulisan pada tataran fonologi, misalnya perubahan fonem, kehilangan fonem, penambahan fonem, dan pembentukan gabungan atau gugus konsonan dari fonem konsonan tunggal. Yang kedua, kesalahan berbahasa ragam tulisan pada tataran morfologi, misalnya penghilangan afiks, bunyi seharusnya luluh tidak diluluhkan, bunyi yang seharusnya tidak diluluhkan diluluhkan. Pergantian morf, penyingkatan morf, penggunaan afiks yang tidak tepat, penentuan bentuk dasar yang tidak tepat, penentuan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, dan pengulangan kata majemuk yang tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan berbahasa ragam tulisan pada tataran sintaksis seperti kesalahan dalam bidang frasa dan dalam bidang kalimat. Keempat, kesalahan berbahasa ragam seperti kesalahan penggunaan kata-kata yang mirip. Kesalahan berbahasa ragam tulisan pada tataran penerapan EYD seperti kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penulisan miring, kesalahan penulisan kata, kesalahan jeda baris ke atas, kesalahan penulisan lambang bilangan, kesalahan penulisan unsur penyerap, kesalahan penulisan tanda baca. Kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia dalam ragam tulisan disebabkan oleh dua faktor, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD dan adanya asumsi yang keliru terhadap bahasa Indonesia. Itulah hasil pemaparan artikel saya tentang problematika penggunaan bahasa Indonesia ragam tulisan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.